Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman guru dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana cara pembuatan kuisis yang nantinya bermanfaat sebagai media belajar kita untuk kita berikan ke anak-anak yang sekarang ini di masa pembelajaran daring sangat bermanfaat karena sangat menyenangkan dan memudahkan kita dengan berbagai bentuk pertanyaan dan soal yang memudahkan kita serta anak-anak untuk mengerjakan dan membuatnya. Silakan kita belajar bersama. Yang pertama, kita tuliskan dulu ya di quizzes.com ini. Dari awal kita belum punya menunya, kita ini tuliskan dulu quizzes.com. Kemudian setelah itu kita sync up ya. Setelah di sync up, tunggu langsung saja karena laptopnya sudah terkoneksi dengan Gmail kita, berarti kita langsung membuat saja sesuai di pilihan Gmail kita. Tampilannya akan seperti ini ya. Kita berarti act as school ya teman-teman. Sebagai teacher. Karena kita sebagai guru. Kalau sudah seperti ini bisa pengaturan ya. Pengaturannya macam-macam. Bisa diatur sendiri-sendiri dan bisa diberi gambar juga. Kemudian kalau kita mau membuat soal, kita di menu create. Terus kita quiz. Nah, di sini kita bisa memberi nama, misalkan mau memberikan latihan soal matematika. Tentang apa kita tuliskan? Latihan soal tentang perkalian. Jadi, terus kemudian kita pilih subjeknya matematik, kemudian kita next. Nah, di sini ada berbagai macam bentuk soal yang boleh teman-teman pilih. Paling mudah memang untuk pilihan ganda. Itu paling mudah karena nilainya juga langsung akan muncul ketika sudah selesai pembuatan. Nah, pertama ini kita tuliskan soalnya. Tadi kan perkalian ya. Kita boleh tuliskan hasil dari 12 kali 3. Nah, lalu kita tuliskan jawabannya di sini. Misalkan 36, kemudian 35, 34, dan juga 32. Lalu kita pilih yang benar mana, kita cetak. Ini bisa kita ubah waktunya. Mau 1 menit atau bahkan 10 detik saja, bisa teman-teman ubah. Dan kita save. Ya, kamu untuk menambah, kita berarti new question. Multiple choice. Kalau mau model lain, berarti kalian atau teman-teman bisa pilih model pertanyaan yang lain, bentuk soal yang lainnya. Misalkan 35 dikali 2. Hasil dari 35 kalikan 2. Nah, kita tuliskan. Nah, yang betul kita centang, jangan lupa. Kemudian waktunya kita sesuaikan. Atau bisa kita percepat. Kemudian kita simpan. Jika sudah selesai menyimpannya, selesai kita hanya 2 soal saja ya contohnya ya. Lalu kita simpan. Terus ini boleh ditambah ataupun tidak. Teman-teman boleh milih menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau kelas saya sekarang saya mengampu di kelas 5, maka ini saya nanti bikin di kelas 5 dan jangan lupa kita save. Di quizzes ini teman-teman bisa dilaksanakan secara langsung atau kita buat menjadi PR. Jadi kalau misalkan kita Zoom, ini bisa kita langsungkan ketika kita pelaksanaan Zoom, langsung anak-anak kita berikan link quizesnya. Link quizesnya caranya di start a live quiz, kemudian ini klasik, ya, lalu kita continue, dan kita bisa copy linknya. Ya, terus kemudian kita bagikan ke grup atau ke
chat di Zoom. Kalau misalkan ini sudah, bisa kita start mulai. Ya, ini belum ada teman pemainnya ya, jadi tidak bisa. Nah, kalau teman-teman mau memberikan soal ini sebagai PR, maka teman-teman menugaskan sebagai PR, pilihnya assign homework. Nah, ini bisa juga diubah deadline-nya. Kalau ini deadline-nya 29 Oktober, kita mau ubah ke tanggal 30 Oktober, itu bisa. Ya. Terus kemudian kita tugaskan. Kita tugaskan ini pun, kita share link-nya dengan cara kita copy share link, kemudian kita pastekan ke chat di grup kita. Seperti itu, atau di Classroom. Jadi bebas ya, boleh di grup WhatsApp ataupun di Google Classroom. Kalau kita mau melihat hasil soal yang kita buat tadi, ya, kita bisa coba ya, lihat di menu preview-nya. Nah, kita mulai. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya. Jadi langsung ada tampilan jawaban. Coba saya akan tunjukkan kalau kita menjawabnya salah. Jawaban yang salah. Kita menjawabnya salah. Ini di kuisis ini ada bantuannya teman-teman. Jadi anak-anak bisa klik lagi untuk membetulkan jawaban atau mengoreksi jawaban mereka. Ya. Seperti itu. Untuk bonus bisa menjawab ini terkadang muncul dan terkadang tidak. Jadi kita bisa melihatnya di sini, hasilnya di sini. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau sudah, kita bisa melihat laporan hasilnya itu di sini. Nah, jadi ini di sini ada nanti nama-nama murid-murid atau nama-nama siswa-siswa kita itu akan masuk di sini. Tergantung siapa yang mengerjakan siapa. Kemudian bisa melihat banyak jawaban yang benar itu dilihat dari persenannya. Contohnya, sebentar, saya akan menunjukkan kuisis saya yang menggunakan email saya yang lain. Misalkan nanti kita sudah tahu ada nilai berapa saja dan siapa saja yang masuk itu kita sudah tahu. Di sini. Kita bisa lihat di hasil, ya. Bisa lihat di hasil. Kemudian teman-teman bisa tahu nilai anak-anaknya itu berapa dan salah di nomor berapa saja itu sudah muncul. Misalkan ini ada latihan soal, nah ini akan muncul nama-nama siswa yang mengerjakan. Ada Jihan, Rama. Nah, teman-teman melihat nilai itu bukan di skor, tapi di akurasi. Berarti nilainya Jihan ini 95. Nilainya Rama 100. Tasya 100. Begini ya teman-teman. Jadi
melihat nilainya itu bukan dari skor, melainkan dari keakuratannya. Seperti ini. Jadi Quinsa nilainya 70. Dan skor ini pengaruhnya dari mana? Kenapa misalkan ini sama-sama nilainya 70, kenapa yang Daniel lebih tinggi dibandingkan Quinsa? Itu dilihat dari seberapa cepat anak-anak menjawab pertanyaan. Seberapa cepat benar anak-anak menjawab pertanyaan. Begitulah yang bisa saya sampaikan, pengalaman saya menggunakan Quizzes yang sangat menyenangkan untuk anak-anak ketika pembelajaran daring, ataupun waktu Zoom, ataupun dengan Google Meet. Silakan teman-teman bisa mencoba dan semoga penjelasan dari saya ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.